selamat datang di Gibah Online bareng Salsa. Teman-teman, hari ini kita tuh kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dan tema kita hari ini informatif banget loh buat kalian. Penasaran kan siapa bintang tamunya? Makanya stay tune terus di Gibah Online bareng Salsa. Stop. Jangan scroll dulu. Kamu punya usaha gitu-gitu doang. Sudah pasang iklan di mana-mana, masih sepi aja. Nih. Sekarang saatnya usaha kamu berkembang. Dan nggak kaleng-kaleng lagi. Karena di Bengkel Sinema Indonesia, kamu bisa mendapatkan iklan berkualitas TV dengan harga sosmed. Selain itu, iklan kamu bakal dipublish di 150 marketplace dan tentunya dipublish juga di Google Ads, di mana kamu dapat menentukan target market, audiens, dan juga area publish. Jadi, tunggu apa lagi? Konsultasikan dengan marketing official kamu. Gratis. Nah, kembali lagi nih guys di Gibah Online bareng Salsa. Kali ini menghadirkan bintang tamu nih, Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Agus Haryanto. Selamat sore Bapak, bagaimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Salsa. Terima kasih sudah boleh bertemu dengan Mbak Salsa di hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Gibah Online bareng Salsa. Nah Pak, boleh cerita nggak sih Pak? Buat yang belum tahu nih di rumah nih, BPS itu apa sih Pak? Oke. Kelihatannya ini banyak ditanya orang ya. Kalau tak balik bertanya, Mbak Salsa, kira-kira apa ya kalau ada BPS? Di benak panjenengan apa yang terpikirkan? Kalau saya BPS kan Badan Pusat Statistik ya Pak, menyediakan data statistik ya Pak, kayak sensus penduduk ya Pak, seperti itu. Betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Mbak Salsa itu sudah tepat dan itu banyak saya dengar jawabannya secara umum. Penduduk, BPS itu identik dengan penduduk, identik dengan tukang sensus. Tapi sebetulnya tidak hanya itu Mbak Salsa. Apa yang dikerjakan oleh BPS ini banyak ragamnya. Yang kita hasilkan juga bervariasi, kemudian dengan waktu yang berbeda. Maksudnya kontinuitas outputnya bisa bulanan, bisa setengah tahunan, bisa tahunan. Itu Mbak Salsa. Oke Pak. Data BPS tuh yang dipunya apa aja sih Pak? Data apa aja sih Pak? Seperti tadi yang Mbak Salsa sebutkan ya, BPS menghasilkan penduduk. Padahal di sana kita selain penduduk, kita merilis setiap bulan itu angka inflasi. Kemudian setiap tahun kita ada yang namanya tingkat pengangguran. Kemudian ada tingkat kemiskinan, kemudian ada lagi indeks pembangunan manusia. Nah, data-data ini dihasilkan oleh BPS yang dikumpulkan lewat berbagai survei dan sensus. Saya ambil contoh misalkan inflasi ya Mbak Salsa ya. Inflasi di Kota Tegal ini kita harus merilis setiap bulan. Jadi contoh misalkan ini, inflasi bulan September nanti, ini harus saya rilis setiap hari pertama hari kerja. Jadi nanti akan muncul di tanggal 1 Oktober, itu hukumnya wajib BPS Kota Tegal untuk merilis inflasi. Kemudian inflasi itu apa? Inflasi ini adalah suatu ukuran perubahan harga barang dan jasa di Kota Tegal ini. Ini akan menunjukkan tingkat kemahalan suatu daerah, tingkat kemahalan suatu komoditas. Oke,
Badan Pusat Statistik ini mendapatkan data itu melalui metode apa, Pak? Jadi seperti yang sampaikan tadi, ada beberapa metode untuk mendapatkan data di BPS ini. Yang pertama ada yang namanya sensus. Sensus itu adalah suatu penelitian, suatu observasi yang mengambil populasi, jadi semua objek diteliti. Kemudian yang kedua yang namanya survei. Survei ini kita melakukan sampel terhadap populasi. Kemudian yang terakhir kita melakukan kompilasi produk administrasi. Jadi ada 3. Kalau misalkan sensus yang ada di BPS ini ada sensus penduduk, ada sensus ekonomi, ada sensus pertanian. Sensus penduduk dilakukan setiap tahun yang berakhiran 0. Contoh misalkan tahun 2010. Nanti akan ada lagi tahun 2020. Nanti ada lagi tahun 2030. Kemudian sensus pertanian ini akan ada di tahun yang berakhiran angkanya 3. Contoh misalkan sensus pertanian tahun 2013. Nanti akan ada lagi 2023. Kemudian ada lagi 2033. Yang terakhir sensus ekonomi ini akan berakhiran 6. Contoh misalkan tahun 2006. Kemudian 10 tahun lagi 2016. Kemudian 2026. Ini sensus. Kemudian survei yang kedua, survei ini interval waktunya bisa tahunan, bisa semesteran. Saya ambil contoh misalkan survei sosial ekonomi nasional. Ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, di bulan Maret dan di bulan September. Kemudian survei Angkatan Kerja Nasional ini dilakukan setiap bulan Februari dan setiap bulan Agustus. Begitu seterusnya cara mendapatkan data di BPS. Gitu Mbak Sasa? Oke, untuk mitra nih Pak, siapa aja sih Pak yang bisa jadi mitra BPS? Oke. Ini Mbak, jadi begitu banyaknya survei, begitu banyaknya sensus dengan coverage yang begitu besar, tidak mungkin kalau itu hanya dikerjakan oleh teman-teman atau aparat BPS sendiri. Jadi setiap survei, setiap sensus yang volumenya tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman atau aparat BPS, kita selalu merekrut yang namanya mitra statistik. Mitra statistik itu siapa? Mitra statistik itu ya siapa saja yang punya kategori lolos, itu akan kita lakukan atau kita ajak untuk membantu pelaksanaan sensus dan survei di BPS Kota Tegal. Jadi masyarakat Kota Tegal silahkan untuk bisa ikut gabung menjadi mitra statistik di BPS Kota Tegal ini pada saat kegiatan-kegiatan berlangsung. Oke nih, pasti penonton yang di rumah nih tanya-tanya nih Pak, syaratnya apa sih Pak untuk jadi mitra BPS? Oh, oke. Ya, jadi ada beberapa syarat. Sambil contoh misalkan sensus penduduk kemarin ya, ada jenjang pendidikan tertentu, ada umur tertentu yang harus dicukupi, kemudian domisili harus di mana dan sebagainya. Kemudian selain sensus ada satu lagi yang cukup penting, yaitu survei sosial ekonomi nasional. Ini kategori pencacah atau mitranya ini harus punya spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan petugas sensus tadi. Sambil contoh misalkan Susenas atau survei sosial ekonomi nasional ini minimal pendidikannya harus D3. Kemudian maksimal umurnya tidak boleh dari 50 tahun. Kemudian lolos tes yang kita lakukan, dan yang paling penting petugas punya komitmen kuat untuk membantu BPS menyelesaikan pekerjaan sensus maupun survei ini, Mbak Sasa. Kapan nih Pak pembukaannya Pak? Saya ambil contoh di tahun ini saja.
kita sudah melakukan rekrutmen petugas sebanyak 4 kali. Yang pertama kegiatan sensus penduduk tahun 2020 lanjutan yang dilaksanakan tahun 2021, kita sudah rekrut, tapi karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, akhirnya sensus penduduk tahun 2020 yang harus dilaksanakan bulan September harus dihentikan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman yang sudah lolos kemudian harus dibatalkan. Kemudian survei sosial ekonomi nasional kita rekrut di bulan Februari kemarin, Mbak Salsa. Itu kita rekrut sebanyak 26 orang. Kemudian yang terakhir kita rekrut petugas survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Agustus kemarin. Kemudian nanti kira-kira bulan Oktober kita akan rekrut petugas survei biaya hidup. Kita butuh 20 pengawas dan 40 petugas pencacah. Itu Mbak Sasa. Pak, saya kan lihat nih Pak di YouTube-nya BPS Kota Tegal, uploadan terbaru nih. Itu ada WBK, WBBM. Itu maksudnya apa sih Pak? Ya, ini Mbak Salsa. Kalau kemarin lihat di YouTube, di sana ada video perjalanan BPS Kota Tegal untuk mewujudkan Satker, WBK dan WBBM. Jadi itu suatu anugerah atau predikat Satker di pemerintahan ini supaya bisa mendapatkan Satker yang namanya atau berpredikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu menjadi tujuan kita untuk bisa mendapatkan predikat itu. Oke. Sasarannya apa Pak? Jadi sasaran sebetulnya tadi predikatnya tadi Mbak. Oh, iya. Mendapatkan piala predikat BPS Kota Tegal menjadi Satker. Satker itu satuan kerja berpredikat bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Bagaimana upaya Bapak biar bisa merealisasikan nih zona integritas di BPS Kota Tegal ini? Jadi untuk bisa mendapatkan predikat itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi sulit, kemudian perlu kontribusi semua pegawai di BPS Kota Tegal. Yang kita lakukan selama ini membangun yang namanya zona integritas. Zona integritas itu suatu wilayah di kantor kami yang di sana ada 6 area atau 6 pilar yang harus kita bangun bersama. Yang pertama, pilar manajemen perubahan. Kemudian pilar penataan tata laksana. Yang ketiga, pilar penataan sumber daya manusia. Yang keempat, pilar peningkatan akuntabilitas. Yang kelima, pilar atau area peningkatan pengawasan. Dan yang terakhir, pilar peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan. Gitu Mbak. Jadi ada 6 pilar ya Pak? Nama. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Agus seputar BPS Kota Tegal. Jadi BPS Kota Tegal itu melayani dengan profesional, integritas, dan amanah. Selanjutnya nih guys, kita bakal ngulik-ngulik nih lebih dalam tentang BPS Kota Tegal, apalagi dalam pendataannya. Gimana ya? Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Kiba Online bareng Salsa. Sebagai seorang atlet, saya harus menjaga kondisi tubuh saya. Untuk menjaga tubuh tetap ideal, saya mengandalkan segala bentuk kebaikan Hotel Beras Merah Premium yang alami dan organik. Kaya akan serat, juga mengandung asam amino untuk membentuk otot tubuh serta menjaga diet saya. Lebih pulen dan tidak seret. Hotel Beras Merah Premium yang organik pasti beda. Pak,
Pak mau tanya nih Pak, kan di BPSD ada survei dan sensus ya Pak. Nah, yang menjadi respondennya itu siapa Pak? Mbak Salsa, tadi saya sudah menyebutkan di depan itu ada metode pengumpulan yang namanya sensus dan survei. Pasti Mbak Salsa bertanya, objeknya siapa sih yang mau diteliti gitu kan. Untuk BPS Kota Tegal ini objeknya seluruh masyarakat di Kota Tegal, tergantung surveinya apa dulu. Saya ambil contoh misalkan kalau itu survei sosial ekonomi nasional yang nanti outputnya adalah kemiskinan, IPM, kemudian tingkat pengangguran dan sebagainya, objeknya adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga yang terkena sampel atau terpilih menjadi objek penelitian. Kemudian kalau surveinya itu mengenai perekonomian, tingkat perekonomian, itu objeknya atau respondennya adalah para pelaku usaha. Data-data ini dimanfaatkan oleh siapa sih Pak? Banyak pihak. Jadi kalau kita berbicara sampai unit statistik terkecil, contoh data di tingkat kelurahan, data di tingkat RW, contoh penduduk ya, misalkan penduduk misalkan di Kecamatan Tegal Barat itu penduduknya berapa, kemudian strukturnya seperti apa, yang berkategori milenial itu ada berapa orang dan sebagainya. Ini penggunanya biasanya stakeholder pemerintah, contoh misalkan Pemkot Kota Tegal ataupun dinas yang terkait, contoh Dukcapil, kemudian dinas tenaga kerja ataupun dinas kependudukan KB, itu yang sifatnya unit statistik terkecil. Kemudian kalau data-data itu menyangkut pertumbuhan ekonomi, teman-teman pelaku usaha, kalau saya mengatakan teman-teman pelaku usaha itu pelaku usaha berbagai level, baik UMKM, baik yang skala besar, ini bisa mendapatkan data itu. Digunakan untuk apa? Bisa saja mengembangkan usahanya, terus bisa saja untuk merancang prospek ke depan. Saya mau mengembangkan dari sisi apa, atau potensi yang belum tergarap di Kota Tegal ini apa. Ini para pelaku usaha. Tapi nanti kalau kita berbicara terkait dengan inflasi, ini bisa saja digunakan oleh stakeholder. Contoh misalkan Bank Indonesia selaku bank yang punya otoritas untuk mengendalikan nilai tukar rupiah maupun inflasi di Kota Tegal dan di Indonesia ini. Itu Mbak Salsa. Nah, selama PPKM ini surveinya gimana Pak? Jadi gini, bagi BPS pandemi ini merupakan tantangan terberat. Bisa dibayangkan ya Mbak Salsa, kita harus bertemu dengan responden, harus mewawancarai responden, mengambil datanya, sementara kita untuk ketemu saja harus dibatasi. Sangat dibatasi ya Pak. Malah pada saat PPKM darurat kemarin kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk bertatap muka, bertemu dan sebagainya, sehingga BPS melakukan inovasi survei. Salah satunya adalah survei yang sifatnya online. Online itu saya ambil contoh, responden kita kirim linknya, kemudian dari link itu bisa mereka isi, kemudian bisa kita dapatkan. Kemudian ada lagi yang tidak paham TI, itu kita hubungi by phone, atau kemudian sifatnya manual, ini pakai drop kuesioner. Jadi kuesionernya kita drop, kemudian nanti diisi oleh responden. Nanti berapa hari kita janjian untuk mengambil data itu. Oke, bagaimana sih Pak cara kita tuh dapetin data dari BPS itu gimana? Ya, jadi apa-apa yang dihasilkan oleh BPS ini kan bentuknya data. Jadi data di BPS banyak, berbagai sektor, bisa didapat atau bisa dipergunakan oleh siapapun lapisan masyarakat di Kota Tegal ini. Caranya bagaimana? Ada beberapa pelayanan statistik terpadu yang ada di BPS Kota Tegal ini. Salah satunya adalah perpustakaan offline.
Jadi bisa datang ke sana, ngambil data di sana ada yang melayani, ada yang bisa dikonsultasikan. Kemudian di masa pandemi ini sementara layanan ini kita tutup karena tidak diperbolehkan untuk tatap muka dan sebagainya. Kita masih punya channel berikutnya yaitu website kita. Jadi website BPS Kota Tegal itu tegalkota.bps.go.id. Silahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami. Di sana ada beberapa menu data yang bisa dipersani, bisa di-download, bahkan publikasi yang lengkap bisa diambil gratis tanpa bayar. Ada lagi inovasi baru kami yang namanya Warteg. Warteg itu singkatan dari Wadah Ringkasan Data Tegal. Ini memuat data-data penting yang dihasilkan oleh BPS dan data penting yang dihasilkan oleh teman-teman stakeholder di Pemkot Kota Tegal. Silahkan di download di Play Store dengan mengetikkan Warteg huruf besar kemudian kasih embel-embel BPS, nanti akan muncul. Kalau kita belanja nih Pak di luar kota, Yeah. itu masuk penghitungan pendapatan daerah setempat atau sebaliknya Pak? Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Salsa tadi, kalau misalkan ada orang Tegal kemudian membelanjakannya di Semarang, ini menjadi apa ya, sesuatu yang sia-sia, eman-eman. Itu akan mengurangi pendapatan atau PDRB di Kota Tegal. Alangkah sebaiknya kalau misalkan masyarakat Kota Tegal ini membelanjakannya di Kota Tegal sendiri. Selama pandemi ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi khususnya Kota Tegal itu gimana Pak? Mbak Salsa, pertanyaan yang cukup bagus. Di tahun 2020 kemarin hitungan perekonomian di Kota Tegal ini menurun. Jadi kalau biasanya sebelum ada pandemi ini pertumbuhan kita ini sekitar 5%. Kemarin di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonominya minus 2,25%. Kemudian dari sisi inflasi, ini alhamdulillah inflasi di Kota Tegal cukup terkendali meskipun pada posisi pandemi tidak terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Bahkan bulan Agustus kemarin inflasi di Kota Tegal ini terjadi minus 0,17. Jadi artinya mengalami deflasi. Itu Mbak. Oke. Waktu survei inflasi itu ada cerita lucu atau cerita menarik gak sih Pak? Yang patut kita apresiasi antusias masyarakat Kota Tegal dalam menerima petugas kami. Jadi sangat kooperatif, kemudian sangat membantu sekali, sehingga ini akan memudahkan aparat BPS untuk bisa mengambil datanya. Ini yang sangat menarik. Ada beberapa yang kok surveinya suwe mentok Mbak, padahal saya harus masak dan sebagainya. Suaminya sudah pulang, harusnya kan melayani suaminya, masih menyalani petugas kami. Jadi saya mohon maaf masyarakat Kota Tegal, karena ini menjadi satu tugas kami dan menjadi tanggung jawab panjenengan untuk yang menjadi bagian dari Kota Tegal menyukseskan survei ini. Kemudian senangnya Mbak, jadi teman-teman kami itu kalau datang kemudian disambut dengan senyum, apalagi kalau respondennya rumah tangga itu disediai minum, disediai jajanan gitu kan. Kadang sampai pindah dari rumah tangga satu ke rumah yang lain, minum lagi akhirnya Kembung ya? Iya, akhirnya kembung. Itu Mbak. Oke. Responden ini kan nggak melulu nih rumah tangga ya Pak. Ada responden pasar ya Pak, ke pasar juga di pasar betul. ya Pak. Itu apa sih Pak kesulitannya sih Pak kalau survei ke pasar? Iya. Jadi menarik ini kalau teman-teman kita sudah mendatangi pedagang di pasar, terutama pasar tradisional ya Mbak Sasa ya.
di tempat kita itu ada aturan bahwa survei itu harus dilakukan pada saat pasar rame. Bisa dibayangkan ya, pedagangnya baru ngedoli Jualin. melayani pembeli, petugas kita datang gitu. Nah ini petugas kita sering dimarahi oleh teman-teman pedagang di pasar. Si Thomas, si Tombak, wong saya baru nimbang lombok, wis tak takoni dan sebagainya. Nah ini perlu strategi khusus teman-teman saya untuk bisa menggali sementara tidak mengganggu aktivitas di pasar. Kenapa itu harus dilakukan sesuai SOP seperti itu? Kita akan mendapatkan transaksi yang betul-betul pada saat tingginya antusias masyarakat berbelanja. Nah, itu tadi teman-teman, bagi kalian nih yang membutuhkan data penduduk atau data ekonomi, kalian tuh bisa banget langsung aja cek ke websitenya, karena sekarang zamannya udah canggih ya guys. Kalian nggak perlu repot-repot datang ke kantornya BPS Kota Tegal, tinggal di-download aja, kalian bisa lihat semuanya di website BPS Kota Tegal. Jangan kemana-mana, kita masih mau ngobrol bareng Pak Agus di Gibah Online bareng Salsa. Alam selalu memberikan yang terbaik. Rasakan segala manfaat air dengan kandungan nutrisi alami dan kesegaran air murni, laksana tetes embun di pagi hari. Mulai hari barumu dengan Hotel Mineral Water. Teknologi reverse osmosisnya mampu meningkatkan daya tahan dan regenerasi sel-sel tubuh, menjaga berat badan, serta meningkatkan konsentrasi dan mengoptimalkan kerja otak. Hotel Mineral Water menghadirkan kebaikan alami untuk keseimbangan mineral dalam tubuh. Pilihan sehat keluarga Indonesia. Segar. Hotel Mineral Water yang alami pasti beda. Target Bapak nih untuk kedepannya, untuk BPS Kota Tegal itu apa sih Pak? Ya, suatu institusi pasti punya target, punya tujuan. Yang jelas visi misi BPS, dalam hal ini BPS Kota Tegal, menjadi penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju. Ini suatu tujuan yang harus kita capai, mimpi yang harus kita wujudkan khususnya di BPS Kota Tegal ini. Oke, harapan Bapak nih untuk BPS, khususnya BPS Kota Tegal itu apa sih Pak? Ya, BPS Kota Tegal sudah punya core value yaitu profesional, integritas, amanah. Saya punya harapan besar kepada teman-teman saya di BPS Kota Tegal ini untuk selalu berintegritas, kemudian profesional dan amanah. Itu Mbak. Wah, nggak kerasa ya guys, kita udah sampai di penghujung acara nih. Obrolan kita hari ini bareng Bapak Agus selaku Kepala BPS Kota Tegal. Dan jangan lupa nih kalian buat di media sosial kami, saya punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, kemudian punya website kami, dan yang terakhir aplikasi di Play Store Warteg. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu di episode berikutnya di Gibah Online bareng Salsa.